Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan bersemangat. Insya Allah hari ini kita akan bersama belajar tematik kelas 6 muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana menentukan ide pokok. Materi ini sudah pernah kita pelajari di kelas 5 ya. Jadi, ini kita hanya mengulang sedikit. Semoga kalian semakin paham. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah sebuah ide atau gagasan yang mendasari suatu paragraf atau suatu cerita dibuat. Jadi lebih mudahnya, kalau ada suatu paragraf atau suatu cerita, cerita itu membahas tentang apa? Cerita itu membicarakan tentang apa? Di kelas 5 yang lalu, kita pernah membahas tentang ide pokok. Ada beberapa nama lain untuk ide pokok, yaitu gagasan utama. Ada yang menyebutnya pikiran pokok, atau bisa juga disebut dengan pikiran utama, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Nah, sekarang kita akan belajar mengulang kembali bagaimana cara menentukan ide pokok. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah ide pokok diambil langsung dari kalimat utama. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana menentukan ide pokok. Materi ini sudah pernah kita pelajari di kelas 5 ya. Jadi, ini kita hanya mengulang sedikit. Semoga kalian semakin paham. Dari paragraf ini, yuk kita cari mana kalimat utamanya. Paragraf ini terdiri dari 4 kalimat. Kalimat pertama, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kalimat kedua, buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Kalimat ketiga, buah ini juga bisa dijadikan manisan. Kalimat keempat, buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, kalimat pertama membahas tentang buah kedondong. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat menjelaskan tentang buah kedondong atau menjelaskan kalimat pertama. Jadi, kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini kalimat penjelas. Sedangkan kalimat pertama adalah kalimat utama. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa itu adalah kalimat utama. Paham ya? Nah, dari kalimat utama paragraf tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat, kita bisa mengambil langsung untuk menjadikan ide pokok. Jadi ide pokok paragraf tersebut adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, cara yang kedua untuk mencari ide pokok adalah dengan mengurangi kata dalam kalimat utama. Cara yang pertama adalah
Ide pokok diambil langsung dari kalimat utama. Nah, dari kalimat utama, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita kurangi kata dalam kalimat utama tersebut yuk. Jadi, kita akan mengulangi kata buah, sehingga ide pokoknya menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara ketiga untuk menentukan ide pokok adalah dengan membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Kita kembali melihat kalimat utama pada paragraf tadi ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Yuk kita cari ide pokoknya dengan cara membalik atau menyimpulkan kalimat utama tersebut. Ide pokok yang bisa kita ambil: 1. Manfaat buah kedondong. Atau yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong, karena manfaatnya lebih dari satu. Ketiga, gunaan buah kedondong. Bisa juga dengan khasiat buah kedondong. Nah, cara yang keempat untuk mencari ide pokok adalah dengan menyimpulkan isi paragraf. Baik, perhatikan paragraf ini ya. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, paragraf ini membicarakan atau membahas tentang sapi. Dan kata sapi ada di kalimat terakhir. Hewan ini adalah sapi. Tetapi kalimat terakhir ini tidak bisa kita jadikan kalimat utama karena belum mewakili dari paragraf tersebut. Maka, bagaimana cara mengambil ide pokoknya? Kita menyimpulkan isi paragraf tersebut. Perhatikan kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Berkaki 4, herbivora, dagingnya menjadi komoditas pokok, hewan ini sering dijadikan kurban. Paragraf tadi menjelaskan di kalimat pertama tentang hewan berkaki 4. Kalimat kedua, herbivora. Kalimat ketiga, dagingnya menjadi komoditas pokok. Dan kalimat keempat, menjadi hewan kurban. Nah, ini apa? Kita bisa simpulkan bahwa ini semua adalah ciri-ciri sapi. Maka, ide pokok dari paragraf itu adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama tentang ide pokok. Yang kurang jelas bisa diulang kembali ya melihat slide-nya dari awal. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.